Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, karya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang penting untuk kita pahami, dan kita masih membaca muqaddimah. Karena memang di dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Syekh di dalam muqaddimahnya terdapat berbagai faedah yang sangat penting untuk kita ketahui. Sebagaimana yang telah kita lewati, alhamdulillah banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari muqaddimah yang beliau sebutkan. Dan kita lanjutkan sampai kepada amma ba'du. Masih awal-awal muqaddimah penulis. Kata beliau rahimahullah, amma ba'du, fa innallaha ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin wa hujjatan 'alal ibadi ajmain. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk, dengan al-huda. Apa itu al-huda? Disebut oleh penulis di dalam syarahnya, al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan al-huda, petunjuk. Yang dimaksud al-huda adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haqq, dan juga dengan din al-haq, agama yang hak. Beliau sebutkan juga makna dinul haq adalah al-amalus salih. Agama yang hak itu adalah al-amal as-salih, amalan salih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Karena memang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berputar antara ilmu dan amal. Bukan ilmu saja tanpa amal atau amal saja tanpa ilmu. Tetapi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu dan amal.
Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff. Allah taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih." Ya, di dalam surat Saff, ya, ayat yang ke-9. Surat As-Saff ayat yang ke-9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda dan din al-haq agar Allah memenangkannya di atas seluruh agama. Kemudian kata beliau, rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Kalau tadi apa dalam surat As-Saff ayat 9 dengan al-huda wa dinil haq. Ya. Sudah ketemu garis tadi, surat As-Saff 9. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta itu dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107. Al-Anbiya ayat 107. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang maknanya apa? Beliau sebagai rahmat bagi alam semesta. Maknanya adalah barang siapa yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ittiba kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan rahmat itu Allah masukkan mereka ke dalam surga. Allah utus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat. Yang maknanya barang siapa yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk dalam makna mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali adalah beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia, akan menjadi orang yang selamat. Allah akan limpahkan rahmat kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah hamba-hamba ini akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan wa qudwatan lil alamin, dan juga sebagai panutan, sebagai teladan bagi alam semesta. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah."
Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan juga hari akhir dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ayat ini disebutkan di dalam At-Tafsir Al-Muyassar bahwasanya maknanya adalah laqad kana lakum ayyuhal mu'minun fi aqwali Rasul sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa ahwalihi qudwatun hasanah tata'assawna biha. Sungguh telah ada bagi kalian wahai orang-orang yang beriman di dalam ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam perbuatan-perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam seluruh keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam telah terdapat teladan yang baik yang kalian meneladaninya. Falzamu sunnatahu fa innama yaslukuha wa yata'assa biha man kana yarjullah wal yawmal akhir wa aktsara min dzikrillah wa istighfarihi wa syukrihi bi kulli hal. Karena hanyalah yang menempuh, atau kemudian kata di dalam tafsir ini disebutkan falzamu sunnatah, maka senantiasa berpegang kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya yang menjalani sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang meneladani sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan hari akhir dan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan bagi kita, baik dalam hal kehidupan dunia, apalagi dalam permasalahan urusan akhirat, urusan ibadah. Bagaimana beliau menjalani dunia itu adalah teladan bagi kita. Karena beliau tahu hakikat dunia. Begitu juga beliau adalah teladan bagi kita dalam masalah apa? Ibadah, dalam masalah ketaatan, dalam masalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada lain ketika kita ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka tiada lain jalannya dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa hujjatan 'alal ibadi ajmain. Dan Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai hujjah bagi seluruh hamba. Kemudian beliau menyebutkan
bayyana bihi wa bima anzala alaihi minal kitabi wal hikmah kullama fihi salahul ibad wa istiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum. Allah menjelaskan melalui beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga melalui Alkitab Al-Quran dan juga hikmah yaitu sunnah yang telah Allah turunkan kepada beliau. Allah jelaskan seluruh perkara yang di dalamnya terdapat kebaikan atau kemaslahatan bagi hamba dan juga kelurusan keadaan mereka, baik dalam dunia mereka, baik dalam agama mereka maupun dunia mereka. Minal aqaidis sahihah wal a'malil qawimah wal akhlaqil fadilah wal adabil aliyah. Baik itu berupa akidah yang sahih, amalan-amalan yang lurus, akhlak-akhlak yang utama, dan juga adab-adab yang tinggi yang mulia. Jadi beliau tadi menyebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu yang itu akan memberikan kebaikan atau maslahat untuk hamba-hambanya dan juga kelurusan keadaan mereka baik dalam perkara agama maupun dunia, baik itu akidah dan yang lain. Itu Allah jelaskan melalui Nabi kita Muhammad SAW dan juga melalui apa yang telah Allah turunkan kepada beliau SAW berupa apa? Al-Quran dan Sunnah. Sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, laqad tuwaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fis sama' illa dzakara lana minhu ilma. Dan tidak ada satu ekor pun burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara, di langit, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmunya kepada kita. Yang mana ucapan Abu Dzar radhiyallahu anhu ini bahwasanya tidak ada perkara yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh perkara yang Allah perintahkan untuk dijelaskan kepada umatnya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dalam permasalahan-permasalahan yang besar, permasalahan yang mungkin dianggap remeh oleh manusia, semisal permasalahan apa? Buang hajat, permasalahan memakai sendal, itu pun telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmunya. Beliau tuntunkan sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan sempurnanya agama Islam, sempurnanya apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu kita mencari yang lain. Sebagaimana ada
seseorang dari kalangan kaum musyrikin yang dia berkata kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata orang ini, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Sungguh Nabi kalian ini telah mengajari kalian segala sesuatu, sampai pun masalah buang hajat. Qala, maka kata Salman radhiyallahu anhu, na'am, iya. Kulla syai'in 'allamana. Segala sesuatu telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Laqad nahana an nastaqbilal qiblah bi gha'itin aw bawl. Sungguh beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Au an nastanji bil yamin. Dan beliau juga melarang kami untuk beristinja menggunakan tangan kanan. Au an nastanji bi aqal min thalathati ahjar. Dan juga beliau melarang kami untuk beristinja menggunakan kurang dari 3 batu. Au an nastanjiya bi raji'in au bi azmin. Beliau juga melarang kami untuk beristinja menggunakan kotoran hewan atau dengan tulang. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permasalahan buang hajat. Yang ini menunjukkan apa? Kesempurnaan Islam. Kesempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagi yang tidak paham, mereka akan berkomentar, urusan di WC lagi nak berhadis-hadis. La haula wala quwata illa billah. Padahal bagi yang mau berpikir ini menunjukkan apa? Kesempurnaan Islam. Dan harus diyakini bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan. Baik kemaslahatan yang murni kemaslahatan maupun kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mudaratnya. Begitu juga sebaliknya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu, melainkan dalam hal yang dilarang itu ada kemudaratan. Baik kemudaratan murni atau kemudaratan yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jelasnya sekali kalimat beliau. Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan, yang memberikan kebaikan bagi para hamba melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui Al-Qur'an, melalui sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 89. Surat An-Nahl ayat 89. An-Nahl 89. Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, sebagai penjelas segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Penjelas segala sesuatu.
Maka kita lihat ada sebuah kisah yang disebutkan oleh penulis di dalam syarahnya, yang mana beliau menyebutkan, dahulu saya pernah membaca biografi Syekh Muhammad Abduh Al-Misri. Jadi Syekh ini, kata beliau, anak terjemahkan saja. Itu punya antum tidak ada ya, karena anak pegang syarah. Jadi anak ini bukan sembarangan saja menjelaskan ngarang-ngarang. Jadi beliau sebutkan terkait bahwasannya Al-Quran itu penjelas segala sesuatu. Jadi Syekh ini berada di Paris. Paris itu di mana? Prancis. Ya, negeri kafir. Dan Syekh ini berada di sebuah restoran. Yang mana di restoran ini kan macam-macam. Ada Yahudi, Nasrani, berbagai macam. Yang namanya negeri kafir. Maka datanglah kepada Syekh Muhammad Abduh ini seseorang dari kalangan Nasrani. Dia berkata kepada Syekh ini, "Wahai Syekh, kitab kalian ini di dalam Al-Quran maksudnya ada ayat sebagaimana dalam surat An-Nahl tadi ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Penjelas segala sesuatu. Likulli syai'. Kalau yang memahami apa makna kul, itu umum. Likulli syai', segala sesuatu, segala sesuatu. Maka kata orang Nasrani ini, kalau engkau itu beriman dengan ayat ini kan menyatakan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Kalau engkau memang beriman, maka bagaimana caranya makanan ini dibuat? Cari muat makanan nih kak tuh mak mane. Ujo tadi Al-Quran ngomong penjelas segala sesuatu. Kan harusnya ada dalam Al-Quran. Oh ya, mau kita tanya emak itu, kira-kira emak mana lah? Ya kan? Cari muat makanan kan entah muat model, muat tekwan. Mana aja dalam Al-Quran? Sedangkan ayat ini kan Al-Quran itu penjelas segala sesuatu. Tapi Syekh kan orang berilmu, tak bukan kelas-kelas kita. Ngaji seminggu sekali. Demisa kaget lali, namanya saya kaji tadi. Banyak ngati kurang boleh. Nah, dan cocok. Gale-gale. Pelajaran, tidak ngaji langsung. Ya. Jadi, kata orang Nasrani ini, apakah ini ada dalam Al-Quran? Ya. Maka Syekh ini bertanya, mana ini pemilik restoran atau kokinya ini mana? Dipanggil oleh Syekh. Setelah datang, uji Syekhnya kan masih kayu Mak mana cari ngamuat saya? Makanan kak mana? Oh mika carinya, mika. Dia jelas ini. Cari muat makanan. Maka uji Syekh ini, hakadha huwa fil Quran. Itulah yang ada dalam Al-Quran. Terkejut orang Nasrani ini. Mana? Ada dalam Al-Quran. Di mana? Dalam Al-Quran itu di mana? Mana ayatnya? Maka beliau sebutkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 43. Surat An-Nahl ayat 43. Ada aja sih.
Ayatnya dalam surat An-Nahl ayat 43 Allah Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir, yaitu yang berilmu, orang yang berilmu, jikalau kalian tidak mengetahui. Ada yang ada aku tidak tahu cari muat makanan ke mana? Ujo Al-Quran tanya yang tahu. Dan dia bertanya dengan muat ada yang tahu Al-Quran. Jadi jangan main-main dengan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu Allah yang nurunkan, Allah yang berbicara. Jadi nak cari mak mana pun kelemahan Al-Quran tak bakal ketemu. Paham ya? Paham? Tanya. Nah ini juga yang perlu diperhatikan. Kaidah ini bukan hanya khusus dalam masalah ilmu syar'i. Kaidah bertanya kepada orang yang berilmu, bukan khusus ilmu syar'i. Dalam segala hal. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Jangan macak-macak. Ustadz kak dai tahu gale. Masalah virus corona jangan nanya ustadz, nanya dokter. Ustadz kan yuk tahu baik vaksinnya mak mana cari muatnya, nama bahannya, prosesnya mak mana. Oh, alah. Amun nanya virusnya mika mitu gejalanya mak mana. Salah tempat. Ya. Jadi bertanya kepada ahlinya, orang yang berilmu dalam bidang tersebut. Ya. Masalah buat kue, tanya yang ahli. Jangan nanya yang tak baca. Nanya tanya muat brownies. Ya. Bukan jadi brownies. Pempek coklat jadinya. Orang makai tepung, suruh makai sagu. Oh, usah. Makanya beliau sebutkan di dalam syarahnya, kaidah ini berlaku dalam segala sesuatu. Bukan hanya khusus ilmu syar'i. Ya. Jadi kembalikan kepada ahlinya. Kembalikan kepada ahlinya. Paham ya? Itu tadi. Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang memberikan maslahat untuk para hamba. Ya, untuk kelurusan keadaan mereka baik dalam perkara agama maupun dunia mereka. Baik, kemudian tadi telah beliau jelaskan bahwasanya Allah telah menjelaskan segala sesuatu baik itu terkait dengan akidah yang sahih, amalan yang lurus, akhlak yang utama, adab yang tinggi, yang mulia. Kemudian kata beliau, fataraka sallallahu alaihi wasallam ummatahu 'alal mahajjatil bayda. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya di atas jalan yang putih, jalan yang sangat terang. Yang diperumpamakan malamnya saja itu seperti siang. Saking terangnya jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menyimpang dari jalan ini melainkan dia binasa. Karena memang tiada lain jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau menyimpang dari jalan Rasul, binasa.
Kemudian kata beliau, fasaru ala dzalika ummatuhu alladzina istajabu lillahi wa rasulih. Maka menempuh jalan tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mereka menerima seruan Allah dan Rasulnya. Wahum khiratul khalqi minas sahabati wat tabi'in. Dan mereka adalah sebaik-baik makhluk, yaitu setelah para nabi. Dari kalangan sahabat, tabi'in, walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Faqamu bi syari'atih. Maka mereka melaksanakan syariatnya. Wa tamassaku bi sunnati. Mereka berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa addu 'alaiha bin nawajid. Dan mereka menggigit sunnah tersebut dengan gigi geraham mereka. Sebagaimana hadis yang ma'ruf bagi kita semua. Menggigit sunnah dengan geraham itu merupakan ungkapan bagaimana kuatnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqidatan wa ibadatan wa khuluqan wa adaban. Baik dalam masalah aqidah, ibadah, akhlak dan juga adab. Jadi berpegang kepada syariat beliau, kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dalam aqidah, ibadah, akhlak dan juga adab. Fasaru humut ta'ifah alladzina la yazaluna 'alal haqq. Maka jadilah mereka itu adalah golongan yang senantiasa la yazaluna 'alal haqqi zahirin. Yang mereka itu senantiasa menang di atas kebenaran. Jadi kalau ingin termasuk dalam golongan yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan kemenangan, maka peganglah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuat. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka. Aw khalafahum. Atau orang yang menyelisihi mereka. Tidak akan memberikan mudarat, memberikan bahaya ketika dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti ketika seseorang itu berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada fitnah, ada ujian yang akan menimpanya. Entah fitnah, entah ujian dengan fisik ataupun dengan lisan, dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan dusta. Dikatakan teroris, dikatakan demikian. Yang ini terjadi dari masa ke masa. Dan jalan yang selalu ditempuh oleh ahlul batil untuk menjatuhkan ahlus sunnah, menjatuhkan orang yang berpegang teguh kepada sunnah, adalah dengan fitnah dan tuduhan dusta. Ketika mereka tidak mampu berhujjah dengan ilmiah, maka yang mereka jadikan senjata adalah apa? Fitnah dan tuduhan-tuduhan dusta. Ya kan? Ma'ruf itu. Ma'ruf jalan mereka ahlul batil. Maka kita yang belajar jangan mengikuti jalannya ahlul batil. Ketika kita belajar, hendaklah kita bersikap di atas ilmu. Menyatakan fulan menyimpang, fulan sesat, datangkan hujjah. Termasuk membantah ahlul batil. Membantah ahlul batil tidak boleh dengan kezaliman, harus dengan hujjah. Tidak boleh, ahlus sunnah tidak berjalan di atas jalan yang demikian. Oh ini ahlul batil. Mana buktinya? Pokoknya ahlul batil. Tidak bisa.
Oh ini bukan ahlu sunnah. Mana buktinya? Di pengajiannya tidak tahu mana yang dibantah. Pokoknya dia tidak sepengajian dengan kami. Ini kaedah-kaedah dari mana? Tidak ada kaedah-kaedah seperti ini. Makanya kami senantiasa mengingatkan ikhwas sekali. Belajar. Terlalu banyak ilmu yang tidak ketahui. Yang tidak kita ketahui. Ya, ya kan? Coba kita tanya siko-siko. Apa yang sudah sering kita bahas. Terkait dengan syahadat. La ilaha illallah. Wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama syaratnya, nama rukunnya, nama kandungannya. Dan melalui leden bahas leden. Ya, ya demikian. Maka semangatlah belajar. Seseorang yang sudah belajar, seharusnya keadaan dirinya menjadi lebih baik. Semakin dia belajar, lisannya semakin terjaga. Sikapnya semakin terjaga. Tangannya semakin terjaga untuk tidak menulis sesuatu yang mendatangkan fitnah, yang menyebabkan kerusakan. Tapi kadang kita ini dijerumuskan oleh syaitan. Puja setan, salah bid'ah paham ya. Tidak masuk, tidak kena. Masalah syirik tidak kena. Kak iya banyak. Pakai mulutnya baik kalau ngati ke orang. Habis ngaji kumpul dikit si fulan, si fulan, si fulan. Ini termasuk yang ngomongnya nasihat untuk anak. Ya. Karena memang sebagaimana yang telah kami ulang-ulang bahwasanya majelis ilmu ini adalah tempat kita belajar, tempat kita untuk memperbaiki diri, saling menasihati. Bukan artinya ketika kita bermajelis ilmu ini jadi orang maksum, pulang ngaji, bebas roaming. Jadi namik senak domong ke, seakan-akan tidak berdosa lagi. Kayak kelang ngati ke karis, si adinnya, tidak boleh. Ya, baik. Demikian kembali kepada apa yang kita bahas. Ahlu sunnah itu adalah golongan yang senantiasa menang di atas al-haq. Karena memang mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan membahayakan mereka orang yang menghinakan mereka dan menyelisihi mereka. Kata beliau, hatta ya'tiya amrullahi ta'ala wa hum ala dzalik. Sampai datang ketetapan Allah sedangkan mereka tetap dalam keadaan demikian, tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa menit lagi? 4 menit. Baik. Baik, mungkin sebelum kami tutup, sudah hampir juga masuk waktu Isya. Islam itu satu. Tidak terkotak-kotak dan tidak terpecah-pecah. Dan tiada lain sumber Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara memahami? Tentunya memahaminya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dipahami oleh para sahabat, diamalkan oleh mereka. Jadi siapa saja yang dia berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mengikuti jalannya para sahabat, maka mereka lah ahlus sunnah, mereka lah ahlul Islam. Nak dari yayasan mana,
Nak dari Palembang, dari Amerika, dari mana, nak kenal, tak kenal, mereka adalah ahlul Islam. Yang terkadang membuat kita berbeda itu bukan kemudian kita mengkotak-kotakkan diri. Yang membuat berbeda itu kenapa? Adanya yang berpegang kepada sunnah, adanya yang tidak. Itulah yang membuat berbeda, bukan kotak-kotak. Kayak grup ngaji Al-Wusta. Antum fanatik dengan pengajian ini batil lah, nada ngajak antum. Anak ngajak antum belajar. Sikapi dengan ilmu. Ya, sikapi dengan ilmu. Makanya baju bebenong. Tidak terkotak-kotak, itu yang membuat beda. Mungkin masyarakat misalnya nganggap lain, cak kelompok lain. Ngapain? Celana cingkrang-cingkrang. Bukan Pak, bukan kami muat kelompok cewek, bukan. Cuma karena yang ngaji kak mace hadis, ada hadis ujungnya celana pucuk pakai kaki, makai kami ngamal kan nih. Bukan karena apa ngaji di Masjid Al-Wusta kak laju nak naik ke celana pucuk pakai kaki, ada tak? Anak merintah ke apa ngaji sih kak harus naik celana pucuk pakai kaki, dah. Antum sadar kan enggak? Oh ada hadisnya. Sudah. Sholat rapat-rapat. Oh itu kelompok kamu nih. Bukan Pak, bukan buat kelompok. Bukan. Ngapain sih kak rapat-rapat? Ada hadisnya. Kami ngamalkan nih. Kamu baik dan ngamalkan nih. Itu kayak urusannya. Ya. Jadi demikian ya. Maka kami senantiasa mengingatkan kami pribadi, antum sekali. Hendaklah perbanyaklah belajar. Ya. Selesaikan pelajaran satu persatu. Walhamdulillah. Ketika mungkin kita tidak sempat hadir di majelis ini, ya media, alhamdulillah, asatizah banyak sekali. Ya, kajian-kajian ilmu mereka. Jangan sampai kita ini mau dipermainkan oleh syaitan dengan memecah belah keadaan kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak jelas. Ya, paham ya? Jadi banyak-banyak ngaji, belajar. Dengan ilmu itulah tahu kayak mana yang benar, mana yang salah. Paham ya? Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.